Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang virtual untuk pembekalan magang. Bersalawat kita kepada junjungan tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, memberikan teladan, mewariskan akhlak mulia yang untuk menjadi contoh kita sepanjang masa. Yang saya banggakan, Ahmad Farizal ya, satu-satunya mahasiswa magang hari ini di gelombang kedua magang. Gelombang kedua semester ganjil ya, semester ganjil 2021-2022. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas lolos berkasnya di magang ya. Yang kedua, ini ikuti dengan benar, dengan cermat arahan saya agar tidak agar nanti magangnya itu lancar ya. Nah, kenapa saya ucapkan selamat pada Ahmad? Karena proses mengurus berkas magang itu juga bagian dari proses menilai keahlian soft skill dari Ahmad, dan juga hard skillnya. Tahu hard skill dan soft skill nanti saya jelaskan. Nah, itu dia sebenarnya yang harus dipahami ya. Oke, saya share screen sedikit di sini. Oke. Jadi mengurus magang itu tidak mudah ya. Harus ada mempelajari berkas-berkasnya, kemudian mengupload Sikamelu, kemudian melakukan konsultasi kepada Kaprodi, kemudian berkonsultasi kepada PA-nya, kemudian berkonsultasi kepada pihak penyelenggara magang, korpus. Nah, itu dilakukan. Itu yang dilihat, kita mau lihat komunikasinya bagaimana. Komunikasi. Nah, jadi keterampilan itu perlu. Nah, enggak apa-apa, enggak. Misalnya belum lancar itu konsultasikan, kita belajar di situ. Nah, itu penting. Tahap pertama sudah oke, kamu sudah diterima dan bisa melaksanakan magang. Nah, pada sesi ini kami dari kepanitiaan, terutama dari Prodi, memberikan sedikit bekal bagaimana menjalankan magang ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu manfaatnya harus ada. Jadi prinsip magang ini seperti Ahmad lihat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif dan terstruktur, ya kan? Harus tanggungjawabkan sehingga proses ini benar-benar bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Kemudian transparan, semua ada di web, semua ada di grup WA, semua ada di chat WA saya, sehingga apapun informasi itu berhak calon peserta magang itu dapatkan. Kemudian perkembangannya dinamis, jadi perubahan ini berubah, regulasinya sedikit ada penyesuaian, ini harus diikuti dengan benar. Ini kita juga demikian, penyelenggara menyesuaikan dengan kondisi bagaimana kebijakan di tingkat nasional penyelenggaraan magang. Nah, itu perlu dipahami ya. Kemudian juga terbuka, memberi ruang, ya, kasih pendapat juga boleh, pada usulan bagaimana baiknya. Kemudian ini terintegrasi ya, dikoordinir oleh satu penyelenggara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Apa aja Tridharma, Ahmad? Masih ingat? Pertama, kita belajar, kuliah. Yang kedua, melakukan penelitian. Meneliti, apa yang diteliti? Tentu permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, lingkungan sekitar kita. Lingkungan Ahmad apa aja? Dari rumah,
kemudian lingkungan kampus, teman-teman, kemudian lingkungan pergaulan Ahmad. Nah, itu harus memberikan inspirasi atau juga memberikan satu solusi melalui penelitian-penelitian. Cari penyelesaiannya, teliti. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu Tridharma. Kita memberikan satu pikiran yang sehat, satu gagasan yang terstruktur, gagasan yang cemerlang, yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu 3 kebaikan yang ditularkan oleh perguruan tinggi. Ahmad termasuk elemen perguruan tinggi, karena Ahmad adalah mahasiswa. Jadi harus mengacu pada Tridharma perguruan tinggi ini ya. Oke. Ini mungkin karena di luar ya. Sebentar ya. Nah, apa peran pusat KKN pemagangan Universitas Teguh Umar? Ini semua memfasilitasi. Kan tadi terintegrasi dia. Jadi terstruktur, terintegrasi, maka segala informasi baik di prodi maupun juga di mahasiswa akan memperolehnya dari situ. Ada webnya. Maka perkembangan web yang dinamis tadi itu harus diikuti dengan cermat. Jangan ketinggalan informasi. Di zaman teknologi informasi ini, kalau ketinggalan informasi kita kalah. Ya, kalah selangkah, maka tertinggal selangkah. Maka tugas pembimbing DPL untuk memandu itu, dan tugas prodi juga memantau bagaimana perkembangan jalannya magang nantinya. Termasuk dalam proses mengurus berkas. Itu saya pantau tuh. Saya lihat bagaimana keterampilan Ahmad melakukan penjajakan dan pendaftaran. Itu ya. Selain itu mereka melakukan supervisi, mengawasi penyelenggaraan ini secara global, tentunya mengevaluasi. Nah, nanti ada laporan-laporan dievaluasi. Harus bikin tuh laporan tuh setiap hari. Yang namanya logbook. Logbook itu harus dilaporkan, diisi dia aplikasi nanti. Nah, harus terampil tuh, harus cepat nanti ya. Langsung tanyakan mana yang kurang paham ditanyakan. Kemudian ada materi pembekalan yang sekarang ini. Kita kasih bekal supaya nanti turun ke sana. Insya Allah mudah-mudahan lancar, dan yang paling penting turun ke sana itu apa? Magang itu apa sih sebenarnya? Magang untuk belajar, Pak. Magang sendiri apa artinya? Magang itu praktek kerja. Ahmad berpraktek, melakukan praktek kerja, apapun pekerjaan di situ. Praktekkan, ambil pelajarannya di situ. Nah, apa yang kurang, kejar. Misalnya mengetik surat, mengetik tabel-tabel Excel. Kurang berarti harus belajar bagaimana menggunakan aplikasi Excel, bagaimana menggunakan aplikasi Microsoft Word yang rapi. Kemudian tata bahasa, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini penting sekali. Tata bahasa kadang-kadang sepele kan. Kita sering tersandung bukan dengan batu yang besar, tapi dengan batu kecil. Misal ya, mengajukan proposal. Nama kecilnya salah ditulis. Ditulis dengan huruf kecil, kurang huruf la lagi. Nah, itu sangat fatal itu. Nama orang. Nggak boleh fatal. Apalagi detail, sekolahnya capek. Detailnya tidak ditaruh gelarnya. Jadi proposalnya jadi nggak tembus. Nah, itu kan gara-gara tersandung dengan batu kecil. Misalnya Usman, U-nya ditulis huruf kecil. Dan kemudian ada sambungannya lagi, nggak ada disambung. Ada 2 Usman Ahmad misalnya. Dan itu tidak ditulis. Nama orang tuanya Ahmad itu. Nah, maka proposalnya namanya salah. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai itu belajar. Itu tapi bahasa Indonesia itu kan. Jadi semua praktekan di situ apa yang Ahmad tahu di perguruan tinggi. Kemudian dievaluasi nantinya dia. Oke. Kemudian berikutnya ketua prodi saya di sini ya.
Dalam hal ini saya kebetulan menjadi narasumber untuk memberikan pembekalan terhadap Ahmad. Menyusun panduan program magang, nah ini sedang kita formulasikan dan kita sesuaikan dengan kondisi yang dinamis tadi. Dinamis itu ada penyesuaian perubahan kebijakan sehingga menjadi menuju yang lebih baik lagi. Nah, itu biasa itu. Kemudian sosialisasi. Kaprodi itu mensosialisasi. Jadi kami nggak tahu Pak, ini kami nggak tahu undangannya. Nah, itu nggak ada istilah itu. Kita punya grup WA, kita punya WA. Kalau kadang-kadang Kaprodi itu lupa, tanya gitu. Nah itu Ahmad lakukan selalu. Dan saya juga mengingatkan, hari ini saya ingatkan, saya undang. Jadi begitu dia sosialisasi. Kemudian ada webinar-webinar yang dibikin oleh Pusat KKN Universitas Hubungan, saya share ke semua mahasiswa. Kenapa? Informasi itu berhak tahu semua mahasiswa. Tapi tidak semua mahasiswa yang berminat untuk ikut, tidak masalah. Nah, ini namanya kampus Merdeka Belajar. Mahasiswa berhak menentukan mana yang cocok untuk dirinya sendiri. Itu tugas Kaprodi. Kemudian mengusulkan DPL, nanti dari saya usulkan. Ahmad sudah dapat DPL-nya kan? Nah, sudah betul jalurnya seperti itu ke Kaprodi, tanya ke saya beri pandangan, saya beri arahan dan bimbingan yang orang yang benar-benar tepat untuk Ahmad dan bisa membimbing penyelenggaraan ataupun aktivitas magang nanti dengan sebaik-baiknya. Kemudian supervisi karya ilmiah. Nanti ada DPL, bukan DPL ya, pembimbing karya ilmiah. Nah itu beda lagi. Nanti buat karya ilmiah, selain buat laporan, buat karya ilmiah di akhir, dan itu harus dipublikasikan. Harus bisa dipublikasikan, harus bisa dibaca oleh semua orang. Ada jurnalnya, jurnal Ekonomis kalau kita, jurnal Bisnis Tani, jurnal Administrasi Pemerintahan. Nah, nanti cari topik yang sesuai dengan tempat magang Ahmad. Tempat magang Ahmad di mana? Di kantor. Ya, nanti sesuaikan dengan bidang ekonominya yang mana. Apakah kemiskinan, apakah pengangguran di situ, bagaimana kebijakan anggarannya. Nanti saya uraikan di sini sedikit ya dalam materi ini. Bagaimana kita menyesuaikan aktivitas magang kita dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga itu yang sesuai dengan keilmuan kita, keilmuan ekonomi. Maaf ya sebentar saya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sampai mana nih? Sudah di sini supervisi karya ilmiah, membantu mahasiswa menyiapkan dokumen administrasi dan syarat-syarat program magang. Ini sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Nanti pada saat di tengah dan di akhir juga dipantau terus. Komunikasi kuncinya. Dalam soft skill itu komunikasi. Komunikasi, kritis, partisipasi, kolaborasi bekerja sama dengan orang lain. Bisa nggak kita? Komunikasi kita bagus nggak? Didengar nggak sama orang? Kita bisa mendengar nggak? Komunikasi itu bukan kita bicara saja. Kita mendengar orang dan kita didengar orang. Itu yang penting ya. Kemudian partisipasi, terlibat dalam
momen-momen yang penting, dan itu ada skill kita di situ. Harus diantisipasi, harus punya di dalam di magang nanti ya. Kemudian selanjutnya ada peran DPL. Ini banyak DPL. DPL juga akun Sikamagu ya. Nah, selain dari peserta magang, DPL juga harus punya itu dan dapat memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dari peserta magang. Itu dia. Kemudian DPL ini melakukan koordinasi dengan tempat Ahmad magang, dengan bila perlu dengan pihak-pihak terkait di situ, ada kecamatan, ada dinas-dinas segala macam, lakukan itu. Dan memang itu diperlukan. Disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada. Jadi dinamis nih sifatnya. Jangan seperti yang kita rencanakan seperti ini, harus seperti itu, tidak seperti itu. Kita sesuaikan lagi dengan kondisi di lapangan. Magang, kerja ya. Kemudian dia koordinasi, mengarahkan dan membimbing penyusunan rencana kerja magang. Dia harus punya rencana nanti. Rencana itulah yang dilakukan kegiatannya. Nah, rencana Ahmad apa di sana? Ya, coba dituliskan. Saya mau ini, dituliskan. Setelah akhirnya selesai magang itu, rencana itu terlaksana semua. Dilakukan. Masalah berhasil tidak berhasil itu soal lain. Itu namanya nanti evaluasi. Oh ini berhasil, ini tidak berhasil. Oh ini berhasil. Begitu deh. Seperti kita kan isi KRS kan itu kan rencana. Ya. Begitu keluar KHS. Nah, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Ya, itu biasa dievaluasi di mana, kenapa tidak lulus, kenapa ini lulus. Itu perencanaan namanya. Ekonomi pembangunan adalah ekonomi yang core-nya juga memiliki concern dalam hal perencanaan. Ya. Nah, ini lagi tugas DPL mengarahkan membimbing mahasiswa selama berada di lokasi magang. Nanti DPL-nya akan berkunjung ke sana, ditugaskan oleh universitas untuk menjalankan tugasnya, memantau, mengarahkan dan membimbing di sana. Dan laporkan apa-apa yang perlu dilaporkan. Lihatkan, dicatat kerja harian. Laporkan prestasi yang baik ya. Yang mendapat pujian dari tempat magang itu dilaporkan kepada DPL-nya supaya mendapat poin penilaian yang baik. Kemudian membantu memperlancar melakukan pendekatan sosial, pendekatan di lingkungan magang. Istilahnya melobi kan, nah ini ada anak saya ini magang, mohon dilihat ya seperti itu. Membimbing, membimbing nanti bikin laporan nanti di akhir. Kemudian memantau, mengendalikan, dan mengarahkan. Dipantau nanti ya. Kemudian ada buku pembimbingan itu jangan lupa logbook namanya. Nah, itu coba dipelajari betul tuh. Bagaimana menggunakan logbook dan apa itu logbook itu loh. Per jam itu. Jam sekian lagi ngapain, jam sekian. Aktivitas mana yang relevan kita tulis sesuai dengan ilmu kita. Boleh yang dekat-dekat itu boleh. Tapi kalau misalnya bikin kopi segala macam itu bukan tugas dari kegiatan magang. Ya, mengetik surat, membuat mengedit tabel seperti itu. Oke? Ya, Pak. Belikan rokok itu bukan aktivitas magang itu, bukan rokok. Ya, ya. Ya, Pak. Dijaga itu. Kemudian dosen pembimbing juga melakukan review, mengulas, ditanya nanti, kamu lakukan apa aja, reportase kan? Di halaman dikti magang utu.ac.id, membuat laporan tertulis, logbook, ini ya, tertulis tadi, kemudian dilaporkan ke pusat magang, perkembangan aktivitas kamu ini. Jadi minimal itu ada 5 laporan nanti diberikan. Minimal ya, maksimal boleh banyak. Oke. Ini dia logbook, observasi lapangan, pembuatan LA. Kamu bisa lihat nanti ini, minggu pertama, minggu kedua tuh harian. Ini tugas DPL dia. Kamu isi
Dan membuat laporan pembimbingan dosen magang, memeriksa substansi draft laporan akhir mahasiswa. Itu laporan akhirnya diperiksa oleh DPL. Nah, format laporannya dipelajari terus. Jadi Ahmad tahu apa yang harus dilakukan di sana, dan itulah bagian dari perencanaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti Pak dosen kalau apa? Kalau pembimbingan, kalau DPA tuh boleh bebas kalau Ahmad nanya-nanya apa kan? Ya nanya-nanya apa-apa yang Ahmad nggak ngerti nanti Pak. Itu boleh dilakukan. Dilakukan, ditanya, dikonsultasikan boleh. Kamu juga ditanya nanti oleh DPL. Itu silakan dilakukan sepanjang itu relevan ya. Ya, Pak. Kemudian di logbook DPL juga memasukkan nilai. Jadi dinilai nanti. Apa yang Logbook dinilai? harian Pak. Ya, logbook. Tapi dalam bentuk aplikasi ya. Kalau dulu logbooknya itu seperti ini. Catatan buku harian kalau zaman saya kuliah dulu ya seperti ini kan. Ini ya seperti ini kecil kan. Tapi ini nggak laku lagi. Ini zamannya saya, zaman kalian sekarang sudah berbasis aplikasi ya. Maka itu dinamika perkembangan teknologi informasi jangan sampai tertinggal. Ini saya lihat di rumah dari Ahmad agak tertinggal informasi. Harus diperbaiki dan ini kesempatan kamu belajar bagaimana mengejar ketertinggalan dalam hal informasi dan eksekusi dari informasi. Komunikasi juga perbaiki. Kita harus bisa mendengar dengan baik dan harus bisa menyampaikan dengan terang sehingga orang mengerti. Ya, oke. Jadi bersama dengan tim dosen melakukan pemagangan ya, membuat laporan kegiatan. Ada tim nanti. Ini mungkin magang generalis atau apa nanti. Oke. Ada supervisor. Supervisor itu orang di tempat magang Ahmad. Siapa itu? Nanti ditunjuk di sana. Itu yang selain, itu Pak. Ya, selain dari DPL ada yang dari pihak kantor yang mengawasi. Jadi nggak bisa kemana main-main nih. Ya. Nanti bilang sama DPL-nya saya ada masuk, ada supervisor sana, nanti ditanya sama DPL-nya, Pak dia ada masuk Pak, atau Bu ada masuk Bu. Ya, jadi saya yakin Ahmad bisa lakukan itu dengan disiplin ya. Supervisor juga punya akun Sikamagu ya, punya juga merencanakan, menetapkan program di lapangan, apa-apa yang Ahmad harus lakukan itu disusun juga oleh supervisor. Kemudian selanjutnya supervisor memiliki akun Sikamagu, bertanggung jawab. Oke, ini sudah. Selain dari DPL ada dosen pembimbing artikel ilmiah. Nah ini siapa nanti? Mungkin bisa saya membimbing artikel atau dosen lain sampai artikel itu terpublikasi. Terpublikasi itu publik, masyarakat bisa dibaca oleh semua. Upload dia di jurnal. Jurnalnya macam-macam. Jurnal bagus, ada yang sedang, ada yang high quality. Jurnal yang memang bereputasi. Bisa nasional, bisa internasional. Kalau internasional harus bahasa Inggris. Nah, ini syarat bagaimana dengan magang ini mahasiswa magang bisa lulus. Jadi nggak perlu bikin skripsi kan. Tapi dengan artikel, nggak mudah juga artikel. Artikel yang sudah kita Ahmad bikin itu diperiksa oleh jurnal, diulas, dicoret-coret, yang namanya reviewer. Reviewer itu orang yang memeriksa artikel kita, gimana yang kurang, relevansinya bagaimana, akurasinya, originalitas, kebaruannya. Kalau nggak cocok ditolak, cari jurnal lain. Sampai itu terpublikasi. Kalau sudah publikasi, baru berani saya pastikan insya Allah Anda peserta magang ini lulus dengan judul artikelnya bla bla. Oke. Pak, kalau itu
artikel tuh Pak ada batas kumpulnya Pak, siap dari magang. Selesai magang di akhir-akhir itu sudah mulai ada DPL, nanti DPL kita koordinasikan dengan pusat KKN juga. Pembimbingnya lain lagi nanti, pembimbing artikel namanya. Nah, itu di akhir sudah bisa pikirkan karena terkait dengan data di tempat Ahmad belajar magang. Di situ ada Harus data. sudah siap dari Iya. magang harus sudah Pak itu Pak. Iya. Saya magang di akhir magang pada saat minggu-minggu terakhir magang itu siapkan terus artikel dan lakukan bimbingan. Karena apa? Terkait dengan data. Data apa yang diperlukan yang di tempat Ahmad magang ambil di situ. Ambil di situ kita buatkan artikel. Kita carikan temanya dulu, cari topiknya dulu. Tentang apa? Tentang kemiskinan, mau tentang administrasi negara, partisipasi warga, peran legislasi dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran, peluang kerja, dan macam-macam itu. Coba baca dulu. Ya harus baca. Baru dapat ide kita mau tulis apa. Baca apa yang kita baca? Jurnal baca. Jurnal yang mana kita baca? Jurnal yang baru. Karena dengan jurnal baru, maka kita bisa melihat masalah-masalah yang baru. Kalau jurnal lama, ya masalah-masalah lama. Biasanya masalah lama itu sudah ada solusinya. Makanya baca jurnal yang baru. Jurnal yang baru itu apa? Tahun 2020, 2021. Itu yang baru. Itu yang kamu baca. Berarti nggak boleh pakai jurnal-jurnal lama. Saya nggak bilang nggak boleh pakai. Kalau pakai jurnal lama, maka masalahnya masalah lama. Oh. Kita mau lihat masalah terkini. Supaya kita bisa berikan solusi. Nah, kalau masalah lama itu apa lagi? Sudah banyak solusi orang berikan. Itu dia. Bukan masalah boleh nggak boleh, atau masalah lama boleh tapi belum selesai karena masalah kan. Ya, jadi jangan perspektif cara melihatnya. Jadi tidak ada batas tahun sekian. Bisa saja masalah tahun 2010 belum selesai sekarang, kita angkat lagi. Tapi jarang kan. Itu dia. Oke ya. Jadi pembimbing artikel memberi penilaian kepada mahasiswa selama menjadi ini proses bimbingan. Dan nilainya tuh membuat laporan kepada pusat KKN, ini tugas dari pembimbing artikel. Ini dia rincian program kegiatan magang mingguan. Minggu pertama di jam 2 seminar laporan. Kira-kira ini dia ya. Ini garis besar aja, garis besar Ahmad ya. Nanti disesuaikan lagi dengan ini dinamis. Nanti ada tabel yang dikeluarkan yang terbaru, pakai yang itu. Ya, Pak. Ini kan yang gelombang pertama. Nah, tapi kira-kira ini dia isinya. Oke. Ada pembuatan laporan, ada pelaksanaan. Jadi ini persiapan. Ini persiapan sudah dilakukan sampai pembekalan hari ini kan. Nah, ini kemudian tahap kedua ini. Lakukan aktivitas magang. Kemudian lakukan pembuatan laporan. Ini biasanya di minggu 4. 25 udah selesai. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Skill yang diperlukan. Hard skill. Hard skill itu ilmu pengetahuan yang sudah selama kuliah ini apa dapat. Kemudian keterampilan teknis. Yang namanya terampil itu kita tahu tapi tidak terampil. Beda kan? Ya, Pak. Kita tahu cara mengendarai, kita ada pengetahuan cara mengendarai sepeda motor. Tapi tentu kita terampil. Kalau terampil itu sebelah tangan, lepas tangan bisa mengendarai. Itu namanya terampil. Bisa dipahami kan? Kemudian juga hard skill itu penguasaan teknologi. Ya, ini dia. Tampilan teknis, menggunakan komputer, menggunakan aplikasi, menggunakan dan macam-macam. Bisa mendesain website, menggunakan email. Email harus punya. Email itu banyak fiturnya di situ. Ada macam-macam kan, itu baru email. Belum lagi yang lain-lain. Kemudian akun media sosialnya dimanfaatkan untuk pekerjaan. Ya, itu teknologi. Oke, kemudian ada soft skill, karakternya. Oke. Disiplin, ya,
Kepribadiannya juga bagus, rapi, santun, kepedulian, peduli kita. Ya. Peduli, empati, simpati itu ya, kepedulian. Empati itu bagaimana kita merasakan penderitaan orang. Simpati itu menyampaikan rasa duka kita atas keprihatinan kita. Itu beda ada kan, simpati dan empati. Yang lebih tinggi itu empati, kita ikut merasakan. Kalau hanya sekedar bersimpati itu kan bisa turut berduka cita, kan gitu. Ya. Berempati kita ikut merasakan. Itu dia. Ya. Kemudian ada lagi namanya nah ini dia turunan dari hard skill itu, pengetahuan umum, ada matematika, penulisan, menulis, keterampilan menggunakan bahasa Indonesia, yang mana huruf kapital, yang mana harus dipisah, yang mana harus ditebalkan, analisis data, 10% dengan 20%, harus tahu mana yang tinggi, mana yang rendah, melihat membaca grafik, itu data. Ya, berapa angka pengangguran, berapa angka kemiskinan, itu harus pintar. Kemudian kemampuan berbahasa asing. Nah, ini cobalah dilatih. Nah, soft skill itu persuasif, antusias, ketika disuruh, oh senang, iya Pak, saya akan lakukan ini dengan sebaik-baiknya. Iya Pak, amat kerjakan terus nih. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. 1 jam kamu selesaikan, baik Pak. Apa maksudnya ini? Oh, tambah lagi. Kau masuk ke sini nih? Udah habis zoom-nya ya? Break out saya. Iya, padahal iya. Maaf, apa sesi Zoom di Prodi selesai ya? Nanti Iya. kalau berdasarkan jadwal sampai pukul 12 ya? Iya, betul. Ini